Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, kebetulan pun hari ini agak cerah nih Pak. Iya, itu, Pak. Jadi kita pun agak sedikit panas juga nih Pak. Mungkin karena kita duduk dalam ruangan agak teduh, jadi agak netral juga Iya. tentang keadaan kita Pak. Oke, Pak. Mm-mm. Eh, ada apa nih Pak? Kita ini sedikit ngobrol-ngobrol nih Pak untuk hari ini yang agak cerah sedikit nih Pak. Iya, siap, Pak. Ini saya merasa bingung, Pak, Ya. tentang anak-anak didik saya ini masalah apa namanya tingkat kepercayaan diri mereka itu sangat rendah, Pak. Itu jadi Oh, masalah saya, nih, Pak. ya masalah percaya diri anak-anak itu rendah Pak ya. Iya, Pak. Di, mungkin bisa Bapak cerita Pak, mungkin seperti apa kondisi murid-murid Bapak itu yang mungkin agak percaya dirinya rendah, dibentuk apa, mungkin ada sedikit Bapak ceritalah ke saya. Ya, siap, Pak. Begini, Pak. Kenapa saya merasa bingung sekarang ini karena tingkat kepercayaan anak-anak didik saya ini itu menurut saya rendah, Pak. Itu terbukti pada saat pelaksanaan apa namanya upacara bendera di hari Senin, Pak. Itu padahal mereka pas saat melakukan latihan untuk persiapan upacara, mereka itu bisa kita katakan terbaik lah, Pak. Tapi pas apa namanya pelaksanaan pada hari H-nya itu Ya Pak. kepercayaan diri mereka itu rendah sehingga mereka bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Ini yang merasa bingung saya, Pak. Oh, ya Pak. Berarti berarti seperti itulah keadaan kondisinya Pak ya. Berarti yang mau Bapak murid-murid itu mungkin seperti apa Pak kalau masalah kepercayaan dirinya? Saya mau untuk murid-murid ini berani tampil ke depan, Pak. Ah, seperti latihan upacara tadi. Ini kan pas latihan mereka tampilnya baik, tapi pas pelaksanaan mungkin karena dilihat oleh orang banyak, jadi agak grogi, banyak melakukan kesalahan. Disitulah saya merasa sebenarnya apa bingung lah, Pak. Sebenarnya saya ingin mereka itu setidaknya bisa tampil ke depan itu sudah merasa cukup bagi saya, Pak. Iya, oh, berarti seperti itu Pak ya. Iya, Kalau kita kategorikan Pak, misalnya kita taruhlah rentan nilai posisi anak-anak Bapak sekarang. Kalau dari 10 kondisi yang sekarang bisa kita taruh nilai anak Bapak itu ke berapa tingkat kepercayaan dirinya Pak? kalau menurut pengamatan saya selama ini, Pak, tingkat kepercayaan anak didik saya ini, mereka kalau kita kasih nilai dari 1 sampai 10, kayaknya mereka masih berada di angka 5, Pak. Oh, Itulah masih bisa kita katakan tingkat kepercayaan ya. mereka ini, kepercayaan diri mereka ini masih rendah, Pak. Oke Pak, berarti yang Bapak mau nanti kira-kira murid Bapak tersebut tuh di angka berapa Bapak mau nanti? Kalau dari Iya, 1 sampai Pak. 10 juga. Ya, paling tidak, Pak, saya berharap kepada anak-anak didik saya ini mereka bisa apa namanya menumbuhkan atau meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kalau diangkakan dari angka 1 sampai 10 minimal 8 itu sudah sangat baik bagi saya, Pak. Oh iya. Ah, ah, ah. Kemudian Pak, di sini kita kan udah Bapak ceritakan nih dari tadi kondisi siswa Bapak dari 5, kemudian yang Bapak harapkan itu menjadi siswanya sampai ke angka 8 Pak ya. Iya, Pak. Kemudian bagaimana ini Pak cara Bapak itu mengatasi permasalahan atau kondisi tersebut? Mungkin Bapak bisa sedikit eh, memberi gambaran mungkin tentang cara Bapak mengatasinya hal ini Pak. Iya, yang pertama mungkin yang akan saya lakukan itu mencari akar permasalahannya dulu, Pak. Saya Oh akan iya.
mencari penyebab kekurangan kepercayaan diri mereka Jadi akar permasalahannya, Pak, ya. dengan cara melakukan pendekatan dengan mereka, dengan menanyakan alasan kenapa mereka tidak pede lah istilahnya pada saat ditonton oleh orang banyak, apa penyebabnya. Ya, Rencana saya seperti itu, Pak. ya, Pak. Ini rencana Pak tuh udah bagus nih, Pak, ya. Kemudian selain dari itu, Pak, kira-kira apa saja, Pak, yang bisa Pak lakukan lagi? Kira-kira saja, mungkin ada gambaran sedikit lagi, Pak, tentang apa yang uh, bisa Bapak lakukan lagi lah untuk menumbuhkan kepercayaan diri murid itu, Pak. Iya, Pak. Selain dari mencari akar permasalahan yang mereka alami, mungkin saya bisa menumbuhkan dulu kepada mereka bahwa kepercayaan diri itu sangat penting di dalam dunia pendidikan. Pada saat saya mengajar, rencananya saya akan memberikan dulu mereka pemahaman-pemahaman tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, terus untuk mendorong mereka lebih aktif, maju ke depan dengan cara memberikan mereka hak dan kebebasan untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan mereka supaya mereka berani maju ke depannya, Pak. Ya. Seperti itu, Baik, Pak. Pak. Berarti dalam hal ini mungkin Bapak sudah mempunyai rencana seperti itu tadi, Pak. Iya, Pak. Kira-kira kapan, Pak, hal tersebut mungkin bisa Bapak lakukan agar bisa menumbuhkan percaya diri anak-anak Bapak itu lebih dibanding dengan sebelumnya? Ya, rencana saya, Pak, secepatnya, Pak. Mungkin dalam minggu ini saya akan terus menerapkan pemahaman-pemahaman tentang kepercayaan diri kepada mereka ini. Tentu pada saat saya masuk pelajaran, itu dulu yang saya terapkan kepada mereka dan memberikan mereka hak dan kebebasan untuk lebih bisa memimpin atau menjadi pemimpin di depan, Pak. Seperti itu. Oke, Pak. Berarti dalam waktu secepat inilah, Pak, ya. Insya Berarti Allah, Pak. lebih Allah. cepat kita bergerak, lebih cepat penyelesaian permasalahan. Kan Iya, seperti itu, Pak. Pak. Ya, 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 siap. Baik, Pak. Mungkin kita udah sampai di penghujung sesi ini, Pak. Jadi, apa yang ingin uh, kira-kira Bapak dapatkan dari sesi ini, Pak? Menurut Dari saya sesi kita ngobrol-ngobrol ini, Pak. dari awal kita berbincang-bincang tadi, Pak, saya sudah mendapatkan sedikit gambaran bahwa untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa ini, kita sebagai guru harus bekerja ekstra, terutama bukan dengan sendiri kita bisa melakukannya, tapi juga kita harus berkolaborasi dengan wali kelas, karena bisa kita katakan anak-anak ini lebih dekat dengan wali kelasnya, umpama anak dengan ibunya, seperti itu, Pak, yang Iya. saya dapatkan di sesi ini. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Mungkin minggu depan kita ketemu lagi. Saya Siap, mungkin juga bisa juga mendengar lagi cerita Bapak agar kita nanti bisa saling membagi. Oke, siap, Pak, Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Fardi. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Tapi mungkin agak sedikit kebingungan nih, Pak. Oh ya, kenapa Pak bisa kita sharing-sharing sebentar tentang apa yang Bapak bingungkan ini? Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Eh, Pak udah mengeluarkan waktunya untuk saya. Mungkin Iya, saya di sini nanti ada hal-hal mungkin yang bisa kita ambil sebuah pencerahan dari apa yang saya alami. Mungkin Pak gini Pak maksudnya. iya, Saya kan ada mengajar di kelas 10 Pak.
Jumlah Mm-mm. siswanya itu sekitar 25 orang. Tapi ada 2 orang murid saya itu kurang minat dan kemauan dalam belajar, itu terutama pelajaran sejarah, Pak. Iya, Karena iya, saya iya. mengajar bidang studi sejarah. Oh, Itu di Bapak kelas IPS. mereka sering mengganggu teman-temannya. Keluar masuk kelas lah, bentuk itulah seperti itu kondisinya, Pak. Oh. Berarti ada beberapa murid Bapak yang bisa kita bilang kurang minatnya untuk belajar, Pak ya. Iya, Pak. Jadi untuk kedepannya Bapak menginginkan murid-murid seperti apa, Pak? Oh, gini Pak, kalau untuk ke depan tuh saya menginginkan murid-muridnya yang kondisinya lebih bagus lah Pak. Misalnya murid yang sungguh-sungguh belajar, murid yang aktif, kreatif di kelas. Seperti itulah gambarannya Pak. Oh, bisa Bapak gambarkan misalnya kita beri nilai dari 1 sampai 10. Murid-murid Bapak Oh, sekarang ini berada di tingkat mana, Pak? Di angka yang mana, Pak? iya Pak. Kalau saya bisa tentukan nilainya Pak, murid-murid saya itu dari 1 sampai 10 itu masih mungkin berada di tingkat 6 Pak, di tingkat 6. Oh, gitu, Pak ya. Ya, Eee, Sebenarnya Bapak menginginkan murid-murid ini kalau kita beri nilai dari 1 sampai 10 tadi, Bapak menginginkan murid-murid Bapak ini berada di angka berapa, Pak? saya menginginkan murid-murid saya itu Pak berada di angka 9 sudah cukup tuh Pak. Iya, Walaupun iya, tidak iya. sampai 10, 9 saja itu udah cukup baik tuh Pak. Jadi, untuk mencapai angka 9, Bapak kan butuh proses juga. Jadi di sini bagaimana cara Bapak mengatasi, permasalahan murid-murid tersebut, Pak? Ya, mungkin saya di sini Pak nanti akan melakukan pendekatan pertama dulu dengan murid-murid tersebut. Kemudian menanyakan apa alasan yang mendasari perbuatannya. Kemudian Gitu. membuat kesepakatan kelas, Pak. Karena dalam sebuah kesepakatan kelas itu nanti sudah tertuang di sana ada nilai tanggung jawab, ada nilai kebersihan, ada nilai saling menghargai, saling menghormati. Nah, mungkin Oh, iya. seperti itu Pak dalam kesepakatan kelas saya, Pak. Selain itu kira-kira apa lagi yang bisa Pak lakukan untuk membuat mereka ini, menjadi lebih baik, Pak? Iya. Mungkin selain dari itu Pak, saya akan melakukan asesmen, Pak, asesmen diagnostik. Mmm. Maknanya Pak, saya di awal pertemuan membuat peta daripada siswa saya itu, gambaran tingkat kemampuannya, yaitu melalui asesmen diagnostik. Kemudian memetakan kebutuhan belajarnya, Pak, dan menggunakan media pembelajaran yang menarik, serta juga berkolaborasi dengan guru-guru IPS yang lain. Di sini Oh, yang gitu. pentingnya kalau kita sudah mengetahui tentang asesmen anak, asesmen diagnostis tadi yang saya maksud Pak, kemudian kita sudah bisa memetakan kebutuhan belajarnya, karena Mhm. setiap anak otomatis kebutuhan belajarnya beda-beda Pak. Ada yang Oh, ya. suka dia bergerak, ada yang suka dia mendengarkan, ada yang suka Mhm. dia uh, audio istilahnya, dia Iya, iya. mendengar, melihat juga visual. Jadi kalau sudah kita bisa memetakan kebutuhan siswa, saya rasa hal ini bisa teratasi. Kemudian kita dukung lagi dengan ada kolaborasi dengan guru-guru IPS yang lain, Pak. Mungkin seperti Iya. itu, Pak. Iya, Pak, semoga terwujud, Pak, ya. Kira-kira kapan waktu Bapak lakukan hal-hal tersebut, Pak? Secepatnya, Pak, dalam minggu ini. Saya juga akan melakukan secara berkelanjutan ini, Pak. Oh, gitu ya, Pak, ya. Baik, Pak, mungkin dari sharing-sharing kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan pada sesi ini? Iya, Pak. Yang saya dapatkan adalah melakukan pendekatan dengan murid-murid tersebut, kemudian melakukan asesmen diagnostis, memetakan kebutuhan belajarnya, serta berkolaborasi dengan guru-guru IPS yang lain, Pak, agar anak saya tadi yang dulu di awalnya tadi dia kurang minat, kurang motivasinya, dengan ada hal seperti ini, mungkin akan menumbuhkan motivasi belajarnya, Pak. Oh, iya, iya.
Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Minggu depan saya tunggu cerita dari Bapak tentang perubahan yang sudah Bapak lakukan. Terima kasih Pak. Oke Assalamualaikum Pak, terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.